Lembaga survei Indobarometer merilis hasil survei calon presiden yang akan maju di pemilu 2024. Prabowo dan Anies Baswedan adalah nama-nama terkuat yang diprediksi masih akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indobarometer ini menggunakan metode random sampling dengan 1.200 responden warga negara Indonesia minimal 17 tahun, memiliki hak pilih dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Tingkat kepercayaan 95% dan hasilnya jika minus Presiden Jokowi, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diprediksi calon presiden terkuat 2024 nanti. Jika dalam simulasi 22 nama, hasil survei paling tinggi menunjukkan nama Prabowo sebesar 22,5%, disusul Anies Baswedan 14,3%, namun berdasarkan survei jika Jokowi kembali dimasukkan ke dalam pertanyaan terbuka, maka hasil menunjukkan calon presiden terkuat masih nama Jokowi yang akan melaju untuk pemilu 2024 mendatang. Jika pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, maka dari pertanyaan terbuka yang paling tinggi tetap masih dua nama, yaitu Jokowi dan Prabowo. Yang ketiganya adalah Anies Baswedan. Kalau ada Pak Jokowi, calon presiden yang paling kuat masih Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi, paling tinggi Prabowo. Nah, setelah Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Seandainya Pak Prabowo maju, maka lawan terberatnya adalah Anies Baswedan. Nah, angka-angka ini tentu masih bisa dinamis. Apa yang terjadi sekarang mungkin masih bisa berubah. Meskipun masih dijagokan untuk maju dalam pemilu 2024, namun elektabilitas Anies Baswedan saat ini disebut tengah anjlok. Hal itu disimpulkan oleh survei Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia yang menyatakan jika elektabilitas Anies Baswedan turun menjadi hanya 11%. Pada beberapa survei sebelumnya, elektabilitas Anies berkisar di angka 15 sampai dengan 20%. Menurut Direktur Parameter Politik Adi Prayitno, banjir di ibu kota yang terjadi terus-menerus sejak 1 Januari menjadi faktor utama penurunan elektabilitas Anies. Meski begitu, masa jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta yang menyisakan 2,5 tahun lagi diharapkan menjadi ajang pembuktian untuk mendulang simpati publik. Ujian nyata bagi Anies adalah bagaimana membenahi banjir, kemacetan, dan distribusi ekonomi yang berkeadilan. Kalau melihat kecenderungan elektabilitas Anies itu turun. Anies saat ini elektabilitasnya 11,5%. Kalau sebelumnya kan Anies tinggi, 15-20%. Andai Pilpres itu dilakukan hari ini, saya menduga kenapa elektabilitas Anies ini turun dalam waktu dekat ini. Karena banjir yang terjadi di Jakarta sejak 1 Januari itu cukup efektif membunuh kredibilitas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Makanya bagaimana Anies ini mampu merecovery isu-isu politik yang berkembang kurang lebih 2 tahun ke depan untuk menaikkan elektabilitasnya. Andai Anies bermimpi untuk menjadi presiden 2024. Jadi Anies ini pertaruhan. Oke, seperti yang tadi kita juga sempat singgung sedikit, bagaimana top of mind perbincangan khususnya Anies Baswedan di semua lini massa media begitu. Kemudian dibuktikan juga dengan survei yang bisa kita katakan ini masih terlalu dini ya, 2024, 2020. Saya rada nggak setuju bahwa belum mampunya Anies menyelesaikan persoalan di Jakarta ini akan membuat dia sulit misalnya untuk elektabilitasnya anjlok. Oke, Pertama selain masih jauh ya. Yang kedua, pemilihan presiden kita ini nggak mikirin kayak gitu. Pak Jokowi juga nggak sukses waktu itu di Jakarta. Masih macet, masih banjir. Tapi masyarakat melihat pada saat itu dia adalah tokoh yang bisa diharapkan membawa harapan baru. Tidak menjadi bagian dari elit politik yang lama, oligarki. Jadi ada hal-hal yang di luar soal kinerja, keberhasilan dia sebagai Gubernur DKI pada saat itu yang membuat masyarakat tuh memilih dia karena punya harapan. Jadi ada hal-hal yang tidak rasional juga dalam buat pemilih kadang-kadang dalam memilih apakah saya mau memilih dia atau enggak, apalagi kalau kemudian soal politik identitas masuk, soal emosi bahwa mungkin Anies dianggap nanti merepresentasi kelompok yang semakin konservatif yang bertumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi enggak, kalau saya ngelihatnya enggak selalu itu akan menghancurkan elektabilitas dia, terlalu jauh. Bisa disimpulkan. Kalau kita lihat juga dengan elektabilitas 36 tokoh ini, justru Anies Baswedan ini berada di posisi keempat, 7,8%, dan Prabowo Subianto masih di
posisi pertama. Karena Kalau Prabowo 44,5% di Pilpres 2019 pastilah top of mind sesudah Jokowi, wajar itu ya. Oke. Ini jika pemilu presiden diadakan hari ini. Ini hasil yang dikeluarkan. Kalau Bang Arzul gimana membaca ini? Saya begini ya, pembicaraan tentang potensi atau peta bumi menjelang Pilpres 2024, termasuk survei yang dilakukan oleh teman-teman pollster, saya ngelihat kok lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya ya. Kenapa? Kenapa nih? Sekali lagi karena tadi kita bicara soal banjir dan bagaimana bias elektoral itu mempengaruhi analisa kita terhadap peristiwa-peristiwa yang mestinya tidak dikotori dulu dengan persoalan-persoalan elektoral. Banjir ya dipotret sebagai banjir saja, tidak usah dipotret sebagai Anies sebagai kandidat presiden, supaya lebih jernih gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya mudarat yang lain adalah gini. Karenanya saya melihat bahwa pembicaraan tentang hasil survei yang sudah dilakukan mestinya bisa kita lihat sebagai bahan kita untuk memotret politik hari ini. Survei ini dengan menempatkan Prabowo dan Anies di urutan atas, sebetulnya bisa dibaca sebagai bisa menumbuhkan insekuritas dari partai pengusung di luar mereka, terutama PDIP, dan itu akan punya pengaruh terhadap pemerintahan. Yang saya maksud begini, kalau terus-menerus disampaikan lewat survei bahwa Prabowo dan Anies di nomor 1, saya kira PDIP akan melakukan langkah-langkah politik yang membuat dua orang ini diharapkan bisa turun popularitasnya. Nah, siapa yang berperan atas itu semua? Pak Jokowi, ya, terutama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ada di pemerintahannya sebagai kabinet. Saya kira itu akan ada desakan atau apapun bentuknya pada Pak Jokowi untuk mengurangi gestur atau kesempatan dari Pak Prabowo supaya popularitas dan elektabilitasnya tidak sebesar yang ada di survei. Itu implikasi dari potret terhadap 2024 atas politik hari ini, begitu. Nah, kita tahu bahwa PDIP juga sedang menyiapkan calon. Pak Jokowi tidak mungkin lagi menjadi presiden karena sudah 2 kali. Nah, calon-calon PDIP yang sudah sering disebut, apakah itu Ganjar, apakah itu Puan Maharani, itu ada di urutan-urutan terbawah. Mbak Puan saya kira ada di 0,8, jauh di bawah. Nah, jadi kalau dipotret seperti itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi saya kira kalau kita bicara soal katakanlah reshuffle, akan Jokowi misalnya punya keinginan untuk itu, maka akan ada permintaan untuk mereshuffle orang-orang yang berpotensi menjadi pengganggu dari partai pemenang ini, dalam hal ini PDIP. Nah, konstelasi itulah yang akan berdampak dari survei-survei semacam ini. Kita lihat misalnya hubungan yang tidak harmonis antara PDIP dengan Nasdem. Urusannya juga urusan 2024. Ya, masuknya Gerindra dan Pak Prabowo ke dalam pemerintahan itu bisa dibaca dari dua hal. Pertama adalah keinginan Jokowi untuk meredam konflik di level akar rumput. Jadi Pak Prabowo-nya ditarik ke dalam. Tapi itu juga bisa dibaca dari kacamata yang lain, yaitu masuknya Prabowo bisa menjadi pengimbang dari keberadaan PDIP. Kita tahu bahwa apapun bisa terjadi, PDIP bisa menarik diri dari koalisi, karena di periode pertama juga PDIP di DPR cukup keras mengkritik presiden. Jadi hal-hal seperti itu. Dan presiden membaca itu. Jika kalau ada potensi PDIP mundur, maka Jokowi sudah pegang, udah plan B, dia sudah punya Nasdem dan Gerindra. Survei-survei semacam ini akan mempengaruhi konstelasi itu, instead of memastikan apa yang terjadi pada 2024. Dan yang rusaknya adalah kacamata kita menjadi buram, mata kita menjadi buram, dan kita akan menjadi punya problem dengan kita menjadi rabun jauh. Kita bisa lihat jauh, kita lihatnya terus yang ada di depan kita, yaitu politik elektoral tadi. Jadi belum bisa dikatakan ini juga curi star karena ini belum ini ya, belum. Enggak, saya ngelihat sebenarnya kalau dari apa yang policy dan proyek-proyek yang diprioritaskan oleh Pak Jokowi di periode kedua, Pak Jokowi ini udah nggak berpikirnya sekarang, tapi berpikirnya tuh after atau pasca 2024. Dan saya melihat itulah alasan yang selain kesannya ingin meredam konflik antara kedua kubu, tapi sebetulnya alasan menarik Pak Prabowo itu karena gini, Pak Prabowo itu like it or not dia orang yang committed, dia orang yang memegang janji
yang dia sampaikan kepada siapapun yang dia dukungnya. Dan orang seperti ini mungkin Pak Jokowi bisa rely untuk memastikan bahwa sesudah tahun 2024 misalnya, proyek ibu kota negara baru yang yang diharapkan menjadi legacy itu akan tetap di situ. Kalau orang lain yang jadi presidennya, nggak ada jaminan juga ibu kota akan tetap di sana, bisa dibalikin lagi ke Jakarta ya. Tapi Prabowo mungkin dan Gerindra bisa menjadi yang dipegang oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa legasi dia itu bisa diteruskan. Gitu. Karena kan salah satu yang jelek dari politik di Indonesia ini adalah ganti era, itu kemudian berubah semuanya, ganti kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Jadi nggak ada kontinuitas ya. Sebagai contoh misalnya kayak di Brasil tuh ganti-ganti terus, tapi 40 tahun, 45 tahun tuh kebijakan biofuel, renewable energy itu jalan terus. Itu komitmen itu di kita tuh nggak ada yang hal seperti itu. Nah ini yang saya ngelihat Pak Jokowi sekarang tuh melihat Prabowo itu seperti itu. Jadi saya nggak akan kaget kalau seandainya Prabowo memang mau maju, Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo. Satu dengan alasan bahwa dia bisa percaya komitmennya, yang kedua dengan alasan bahwa potensi menangnya masih gede. Karena secara elektabilitas dan popularitas itu masih tinggi. Atau kalau Pak Prabowo tidak bersedia maju dengan alasan apapun ya, maka akan ada dimunculkan calon yang lain yang lebih muda yang didukung oleh Pak Prabowo. Jadi yang jelas Pak Jokowi pasti tidak ingin kalau Anies Baswedan yang jadi presiden. That's for sure. Kalau kita lihat yang menarik juga dari survei yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei ini soal komposisi, Bang Arzul, gimana? Apakah kemudian ini juga cukup disoroti atau akan menjadi fokus nanti di 2024 bahwa kemudian komposisi capres dan cawapresnya ini juga menjadi perbincangan yang cukup cukup menarik, bahwa katanya kalau untuk 24 ini kecenderungannya itu militer dan sipil nih, karena sekarang ini sudah membuktikan bahwa sipil dan sipil ini sepertinya juga tidak membuat perubahan apapun begitu. Ya tapi kan kita juga punya pengalaman di pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi adalah Pak SBY kan, juga bukan sempurna juga begitu. Mungkin gayanya berbeda. Dua periode begitu ya? Dua periode, dulu kan formal, mungkin tegang begitu. Lalu Pak Jokowi mengambil sisi kelemahan itu dengan men-swing publik dengan, wah ini presiden yang merakyat, relax, main TikTok dan sebagainya. Hal seperti itu kan. Dan jadi orang dibawa begitu. Kalau bicara soal komposisi, saya kira masih terlalu pagi untuk mengatakan siapa akan berpasangan dengan siapa. Apapun bisa terjadi. Saya jawabnya boleh setelah ini ya. Setelah ini ya. Kita akan break dulu. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda.